Bayu lagi lihat apa tuh? Lagi baca-baca buku ya? Bukan, aku lagi cariin Apaan? buku titipan adik aku. Buku titipan Ini aku adik, beli adik. online kan, takutnya salah. Oh emang adek kamu mau Lagi aku cocokin nih. nyarinya apa sih buku? Buat apa? Bentar. Dia tuh lagi cari inspirasi, bahan bacaan. Oke. Kan lagi suka sama salah satu sosok perempuan gitulah. Oke. Terus, wih keren banget. Mas aku minta tolong dong cariin buku-buku bacaan biar aku pinter jadi career woman kayak dia gitu. Oh, Oke, ini titipan semua ini. Jadi pengen cari buku-buku tips gimana cara jadi career woman gitu ya. Iya, Daripada gitu. pusing milih-milih nih ya. Kebetulan aku juga punya seorang temen ya, seorang wanita karir yang juga aktif banget di sosial juga gitu, punya jiwa sosial yang tinggi. Oh, Pas kan ini bisa jadi apa ya? menarik nih Adik kayaknya. kamu bisa tanya-tanya juga sama dia nanti Betul-betul, gitu. siapa tahu jadi sosok inspirasi buat adik aku juga ya. Right, betul. Gak perlu pakai buku ya. Langsung aja ke orangnya langsung gitu kan. Oke, tapi kita sapa dulu pemirsa ya. Tentunya dong. Hai, halo, kita berjumpa lagi di Super Suara Perempuan. Dan di komunitas ini tentunya kita bakal ngajak untuk pemirsa ini mengenal lebih jauh dan juga mencari inspirasi dari sosok-sosok perempuan hebat dan inspiratif. Wah, luar biasa. Siapa kira-kira tamu kita di hari ini ya? Langsung saja kita lihat profilnya yang satu ini. Artin Wuryani atau yang akrab disapa Artin adalah seorang former Business and Development Director, seorang advisor, sosok ibu dan istri yang begitu menyayangi keluarganya. Menjadi salah satu sosok penting di balik kesuksesan HS Group yang sudah ia geluti selama kurang lebih 7 tahun, serta menjadi advisor dan director di beberapa perusahaan. Artin juga merupakan sosok wanita pekerja keras dan kaya akan pengalaman. Ia mengunjungi berbagai tempat di dunia, bertemu dengan banyak sosok hebat, dan menelurkan banyak kisah indah dalam perjalanan kehidupannya. Artin juga tak luput dari prestasi yang kerap datang kepadanya, sebuah hasil dari proses kerja keras dan dedikasinya atas pekerjaan yang dicintainya. Ia juga dikenal begitu dekat dengan para perempuan muda yang berbakat dan bertalenta dari segala bidang. Ia turut aktif mendukung berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh para anak muda. Tak heran, banyak yang menganggapnya sebagai sosok ibu kedua bagi mereka atas peran aktifnya dalam kisah sukses mereka. Menjadi advisor di womantourism.id untuk turut serta mengangkat isu gender equality dalam kepariwisataan Indonesia. Quarter life crisis yang menjadi isu hangat saat ini juga tak luput dari perhatiannya. Dan bersama dengan sebuah yayasan bernama Rise Foundation, di mana Artin selaku chairwoman percaya bahwa pemuda merupakan sebuah aset bangsa yang harus diberikan kesempatan dalam mengembangkan diri demi kemajuan Indonesia. Artin, sosok perempuan syarat pengalaman yang begitu peduli dengan permasalahan anak muda. Ya, sudah hadir ya seorang tokoh wanita inspiratif, Mbak Artin Wuryani. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Makasih lo udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Super hari ini ya, Bayu ya. Karena sekaligus aku lagi cari inspirasi nih ya buat adik aku daripada bahan bacaannya kebanyakan, langsung sama sosoknya aja. Langsung sama expertnya gitu ya, wow luar biasa. Oke, berarti ini seorang wanita yang tangguh begitu ya, terus juga berkecimpung di dunia bisnis gitu ya. Awalnya gimana bisa diceritakan, emang suka atau bagaimana saya terjun di dunia bisnis? Kecemplung aja gitu? Ya, ini jadi cerita tentang Masa lalu ya, sejarah meniti karir ya. Oke. Sebenarnya kalau backgroundnya Mbak Artin sendiri kan psikologi ya. Awalnya pengen jadi seorang HR waktu itu dan benar mengawali karir sebagai seorang HR. Ya, tapi yang namanya hidup ini kan harus ada tantangan gitu ya dalam perjalanannya. Ternyata tidak hanya sebagai seorang HR, pernah sebagai direktur eksekutif di Tourism Promotion Board, belajar hal-hal baru tentang hospitality creative industry. Kemudian pernah nyangkut di NGO juga waktu itu. Kemudian sempat membantu di HS Group selama 7 tahun sebagai Business and Development Director. Jadi kalau
ditanya dalam perjalanan karir itu sebenarnya mana yang paling passionate itu sebenarnya di dunia NGO karena sangat dinamis, kemudian kita belajar hal-hal baru begitu ya. Dan pastinya ada something value yang kita bawa di dalam bekerja gitu. Dan itu sebenarnya Mbak Artin terapkan juga sih di dunia profesional sampai saat ini pun. Oke. Nah, Mbak Vika, ini tuh Mbak Artin itu juga di Jogja sendiri tuh sempat terkenal sekali. Oh ya. Terkenal sekali kali tuh. bukan cuma sempat Iya, oke, terkenal, masih terkenal. Tapi karena sekarang sudah former ya. Iya, former. iya. Tapi Baru. dulu dikenal sekali sebagai sosok yang salah satu sosok yang menggaungi dari HS Group ya, terutama Iya, HS iya. Silver. Artin HS Silver tuh katanya kayak gitu. Iya, iya. Sampai segitunya. Nah, pengalaman yang cukup panjang Mbak Artin, apa sih waktu 7 tahun ini yang paling jadi tantangan gitu? Iya, iya. Kalau kita berbicara dalam sebuah profesionalisme bisnis ya, pasti melekat yang namanya Artin HS Silver Iya, gitu ya. betul. Kita pasti akan bawa baju yang akan kita bawa gitu. Kalau kemudian Mbak Artin dikenal sebagai Artin HS Silver berarti berhasil untuk membawa sebuah branding perusahaan tersebut gitu. Nah, tantangan selama 7 tahun nggak terasa ini zona nyaman sekali kalau berkarir. Selama ini kan Mbak Artin maksimal 4 tahun, 5 tahun. Nah, di HS ini yang paling panjang ya karena ada banyak value-value juga yang Mbak Artin pengen bawa di situ. Tantangan terbesarnya tentu saja karena di HS perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, 1953 gitu. Ada konsep transisi dari perusahaan keluarga menjadi professional bisnis, pasti itu challenging sekali gitu. Jadi kalau ditanya apa nih yang menarik, ya itu challengingnya bertransformasi dari perusahaan konvensional ke professional bisnis. Yang kedua, tantangan berikutnya yang menurut Mbak Artin cukup luar biasa, ini yang namanya bekerja kan harus ada value yang kita bawa ya. Di HS nih kita seperti kita ketahui ya, di kota gede ini kan terkenal dengan The Lost Trail of Mataram Kingdom, di mana kerajaan Mataram kuno itu berdiri di awalnya gitu. Apakah histori-histori ini bisa kita kenalkan secara smooth gitu ya ke generasi muda? Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan sehingga kita buat yang namanya experience living culture di HS Silver. Jadi supaya ini bisa kita bawa gitu, nguri-uri kebudayaan dengan konsep cara yang sedikit berbeda dan sentuhan yang lebih modern gitu. Nah, mungkin itu juga ya yang membuat Mbak Artin ini begitu dikenal di kalangan anak muda, ya kan? Karena banyak sekali event-event, agenda-agenda kegiatan positif dari anak muda ini yang juga disupport. Bahkan mungkin lebih terkenalnya disupport sama Mbak Artin. Baru tahu oh ternyata Mbak Artin HS Silver. Support seperti apa aja sih yang kemudian diberikan sama Mbak Artin kepada sebenarnya anak-anak kalau muda ini? Teman-teman anak-anak muda kaitannya dengan HS Silver ya, tadi ada misi yang kita bawa ya, gimana kita ngenalin budaya ke teman-teman anak-anak muda dengan konsep-konsep yang sedikit berbeda. Misalnya beberapa event-eventnya teman-teman muda, ada pigeon, kemudian beberapa event-event yang lain itu bukan hanya branding, tapi misi utama adalah misi budaya sebenarnya. Gimana teman-teman bisa menghargai karya pengrajin, gimana teman-teman bisa tahu behind of the story dari kerajinan perak itu sendiri, seperti itu sih. Jadi harus ada misi mulia di balik support itu gitu ya. Pada saat mensupport gitu, bagaimana kemudian respon nih daripada teman-teman? Ya, so far yang muda-muda ini. So far kalau dari Mbak Artin melihat ya, ternyata mereka juga exciting gitu. Tentu ya, pasti. Iya, Kalau ikut juga pasti wow. Iya. Pada saat teman-teman kemudian mencoba experience living culture, bagaimana mereka kemudian menjadi seorang pengrajin gitu ya. Mereka akan lebih menghargai karya-karya pengrajin, butuh ketelitian, butuh dedikasi tinggi untuk menjadi seorang pengrajin yang handal di kota gede, seperti itu. Oke. Kembali lagi ke HS Silver tadi begitu ya. Tadi kan selain menjadi direktur juga sempat menjadi konsultan dan juga advisor gitu ya. Banyak Iya. Itu apa sih perbedaannya dan kalau harus memilih mana nih kira-kira yang paling cocok di hati gitu? Oh, boleh milih dua-duanya gak? Boleh sebenarnya. Iya, pada saat Mbak Artin 7 tahun mengabdi di HS, kebetulan memang ada beberapa perusahaan yang meminta Mbak Artin untuk menjadi advisor ya. Ada beberapa perusahaan yang hampir sejenis gitu ya, misalnya perusahaan keluarga yang kemudian ingin bertransformasi. Ada beberapa perusahaan yang benar-benar sedang ingin berkembang di beberapa unit bisnisnya gitu. Kalau ditanya apa perbedaannya, pasti beda sekali ya pada saat kita masuk ke dalam sebuah manajemen,
kita punya kebijakan strategis yang kemudian pasti akan merubah secara nyata ya, concrete actionnya itu terlihat. Tapi kalau kita sebagai business advisor, ya kita hanya bisa memberikan rekomendasi, menganalisa SWOT ya, kira-kira kekurangannya ini, kelebihannya ini, tapi kita tidak bisa memberikan tindakan yang langsung gitu. Nah itu sih perbedaannya. Tapi sama-sama menyenangkan, sama-sama challenging gitu ya, karena masing-masing bisnis itu punya karakter unik sendiri-sendiri. Gitu, Oke, kita masih mau tahu banyak lagi tentang Mbak Artin begitu ya, dan juga aktivitasnya sesaat lagi ya. Tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Pemirsa, kembali lagi di Super Suara Perempuan dan masih bersama Artin Nuriyani, Mbak Artin HS Silver tadi ya brandingnya. Walaupun sekarang sudah former ya Mbak ya. Iya, per 25 Juli ini. Baru banget. Masih melekat banget gitu ya. Iya. Tapi Mbak Artin ini juga selain dikenal Artin HS Silver, ini kan dekat sekali dengan anak-anak muda gitu ya. Termasuk Mbak Artin juga bergabung di Women Tourism ya. Women Tourism ID ya. Sebagai apa? Advisor. Advisor. Iya. Gimana tuh Mbak? Oke. Perjalanannya akhirnya bisa sampai di situ. Kalau tadi kita berbicara tentang profesionalitas bisnis, mungkin masing-masing orang punya balancing of life ya. Kalau dari Mbak Artin, balancing of life-nya pingin benar-benar bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Makanya terjun di beberapa yayasan ya. Sebenarnya ada 3 yayasan Kak Bayu. Ada 3? Ada 3 sebutin semuanya ini harus tahu. Satu di Women Tourism ID sebagai advisor, kemudian di Jogja Binal Art ya untuk teman-teman adik-adik disabilitas. Ya, berkebutuhan khusus yang punya karya seni luar biasa gitu ya, juga sebagai advisor. Dan yang terbaru yang sedang Mbak Artin bawa kemana-mana ini namanya Yayasan Remaja Indonesia Sehat atau Rise Foundation kita kenal. Oke. Mbak, tapi apa sih kemudian yang menyemangati Mbak Artin untuk terus punya motivasi ya untuk melakukan apa yang Mbak Artin lakukan yang luar biasa ini gitu? Kalau tadi Mas Bayu tanya tentang Women Tourism ID, itu awalnya dari diskusi kecil kafe sih Mas Bayu sama foundernya. Jadi foundernya masih anak muda juga, namanya Mbak Monik gitu ya. Awalnya biasalah Mbak Artin sering bertemu dengan teman-teman anak-anak muda, berkeluh kesah, kemudian bertanya kira-kira apa yang harus dilakukan setelah ini gitu. Nah dulunya dari diskusi kegelisahan kita terkait dengan perspektif gender equality di tourism industry, karena sebelumnya Mbak Artin pernah di dunia tourism waktu di Tourism Promotion Board. Ya, sehingga Mbak Artin bilang kenapa kita nggak buat sebuah social movement, karena Women Tourism ID itu berawal dari sebuah skripsi gitu ya. Iya, dari sebuah skripsi. Baru tahu loh, Bang. Iya, baru tahu ya teman-teman. Jadi berawal dari sebuah skripsi, kegelisahan tersebut kemudian kita angkat menjadi sebuah social movement gitu. Kita campaigns terkait beberapa hal tadi, kesetaraan gender di tourism industry, karena 55% di dunia pariwisata itu sebenarnya banyak para perempuan yang ada di dalamnya. Tapi mereka tidak mendapatkan hak yang setara sampai sejauh ini gitu ya, sehingga kita ingin menyuarakan hak-hak mereka di tourism industry ini. Oke, Mbak Artin tadi kan soal Women Tourism ya. Pemirsa juga mungkin pengen tahu tadi 2 yang lainnya, ada Jogja apa tadi? Disability Arts. Disability Art dan juga Rise Foundation itu yang sangat melekat sekarang Iya. ya. Mungkin bisa diceritakan juga nih Mas. Akan ganti berarti brandingnya ya. Iya, sebenarnya kalau Mbak Artin tuh di yayasan manapun atau organisasi manapun selama itu berdampak dan itu bermanfaat, insya Allah Mbak Artin akan selalu membantu gitu di setiap lini apapun gitu ya. Hanya kalau di Rise Foundation karena kebetulan masih baru di 2019 pas pandeminya waktu itu ya, jadi kita gelisah dengan permasalahan-permasalahan remaja, meskipun Mbak Artin sudah terbiasa dengan teman-teman remaja, tapi ada beberapa kegelisahan kecil yang kemudian muncul pada saat itu. Apa gitu. Iya, kita ngomongin tentang mental health issue ya, mental health issue karena itu invisible problem lah untuk anak-anak muda, apalagi di pandemi pada saat itu gitu. Kemudian Mbak Artin diskusi dengan beberapa teman, kayaknya kita bikin social movement baru deh terkait dengan remaja, karena selama ini ya toh Mbak Artin juga sudah bersama-sama dengan teman-teman remaja, mendampingi mereka, bahkan sudah melakukan
implementasi kegiatan, tapi belum ada payungnya gitu. Kenapa nggak kita buat sekalian gitu? Sama seperti WTID gitu ya. Apapun yang kita pikirkan itu tidak akan jadi apa-apa kalau hanya kita pikirkan gitu, tapi harus memang kita lakukan gitu. Iya, karena itu 99%-nya adalah sesuatu yang harus bermanfaatnya itu gitu. Oke, terus ke depan ada rencana buat social movement yang lain lagi mungkin? Why not gitu ya, tapi kalau kira-kira apa nih? Belum sih, kalau saat ini kan di Rise Foundation isunya memang anak muda ya, tapi banyak isu yang kita hadapi di situ gitu. Ada beberapa program yang lumayan cukup signifikan ya, sampai akhir tahun ini kita ada ongoing project itu 3 yang sudah kita lakukan di Asia Foundation. Kita melakukan intervensi kepada teman-teman remaja perempuan supaya mereka paham tentang kepemimpinan, kemudian resiliensi diri, kemudian bagaimana mereka membedah konstruksi sosial yang selama ini di Indonesia masih cukup lumayan gitu ya terhadap remaja perempuan. Nah, pilot projectnya Mbak Artin lakukan untuk teman-teman remaja perempuan di Papua, Bali, dan Jogja gitu. Dan semoga ini banyak gerakan-gerakan tentang Girl for Change ini. Luar biasa ya. Tadi tertarik dengan mental health gitu ya di 2019 pada saat pandemi. Apa yang bisa Mbak Arin sampaikan terkait dengan mental health ini kepada anak-anak muda? Oke, teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara mental health dan kaitannya dengan quarter life crisis gitu ya, ini kan sesuatu yang wajar dialami oleh teman-teman anak-anak muda gitu. Tapi mereka sebenarnya butuh didampingi begitu ya. Kemudian gimana teman-teman kemudian tidak membandingkan antara diri sendiri dan orang lain, karena musuh terbesar kalian adalah diri kalian sendiri gitu ya. Dan cukup membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya, apakah kita jauh lebih baik daripada sebelumnya atau tidak. Itu dia pentingnya. Saya sempat kayak gitu, saya dulu yang membanding-bandingkan stres sendiri. Iya, itu sesuatu yang wajar kan ya terjadi di fase-fase kehidupan kita. Apalagi adanya media sosial kan. Betul. Nah, itu yang membuat kemudian membandingkan kita dengan orang lain. Kadang ada faktor internal dan eksternal di situ. Tapi Mbak Artin tadi cerita tuh saya sampai merinding karena kemarin juga sempat kita kontakkan gitu. Aduh, dengerin Mbak Artin cerita, keinget semuanya yang udah kita laluin gitu. Dan ya siapa tahu ini juga akan jadi inspirasi buat anak-anak muda lainnya gitu ya. Masih banyak yang pengen tentunya kita tahu cari inspirasinya dari Mbak Artin, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Super Suara Perempuan. Oke, masih bersama dengan Mbak Artin. Tadi kisah-kisahnya begitu, wow, luar biasa inspiratif sekali tentunya untuk wanita-wanita, perempuan muda di luar sana begitu ya. Nah, setelah sukses di dunia karir, terus juga apa ya, menjadi contoh, berlagi memberikan berbagi begitu ya dengan wanita muda. Mungkin ada legasi yang ingin ditinggalkan seperti itu. Kira-kira legasi seperti apa sih yang ingin ditinggalkan oleh seorang Mbak Artin ini? Kalau menurut Mbak Artin, masing-masing individu pasti punya purpose of life ya, pasti punya tujuan gitu. Kalau dari Mbak Artin, dari proses perjalanan karir, perjalanan hidup ini gitu, ternyata yang kita cari itu apa gitu kan. Kalau kita akan cari sesuatu yang bersifat material, nggak akan ada habisnya gitu ya. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang itu kemudian mungkin berdampak untuk hidup mereka gitu, itu menjadi sebuah legacy yang luar biasa gitu. Nah, Mbak Artin lebih pingin bertransformasi ke kayaknya hidup ini memang harus jauh lebih meraih itu gitu, menge-reach harus lebih banyak sih yang dapat intervensi supaya lebih berdampak untuk orang lain gitu. Wow, gitu. Mbak Artin, tapi aku juga penasaran nih, karena tadi kan banyak dari karirnya yang sudah sangat beragam, berada di mana-mana, termasuk mensukseskan berbagai hal, dan akhirnya juga pindah ke atau beralih halauan gitu ya, berhaluan ke social movement. Pernah nggak sih melalui suatu fase yang susah kayak anak muda gitu ya? Sehingga itu mungkin itu jadi salah satu pemantik. Iya, betul. Gitu. Pernah nggak? Dan seperti apa tuh cara seorang Artin Nuryani itu mengatasi permasalahan itu? Iya. Kalau dibilang Mbak Artin mulus, nggak juga gitu ya. Dalam perjalanan karirnya tuh
tiba-tiba mak bedunduk kalau orang Jawa bilang ya, nggak gitu juga gitu. Mbak Artin waktu kuliah pun juga sambil kerja gitu, belajar bagaimana menghargai, memanfaatkan manajemen finansial gitu ya, bagaimana tidak ngerepotin orang tua, bagaimana bisa menghargai kerja kerasnya orang tua gitu, sampai beberapa pengalamannya itu kan dari yang bawah kemudian sampai kita menjadi sosok leader gitu ya. Apa yang dulunya tidak menyenangkan ya kita alami sebagai seorang bawahan, itu jangan sampai deh pada saat kita menjadi seorang pemimpin tidak seperti itu gitu. Kalau dari Mbak Artin lebih ke situ sih Mas Bayu. Terus pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa pernah dialami itu mungkin satu, pernah hampir jatuh dari pesawat ya waktu itu. Waktu perjalanan ke Tianjin 7 jam gitu, mesinnya mati gitu, terus sempat turun gitu pesawatnya, udah ini udah selesai ini semuanya ya, semuanya sudah berakhir ya Allah, mohon maaf apa yang sudah gitu ya. Terus kembali kita diingatkan apa sih yang udah kamu bawa selama di dunia ini gitu. Jadi itu yang membuat saya kayaknya masih banyak deh yang harus kita lakukan, karena masih kurang lah amalan-amalan kita yang kita bawa selama ini sebenarnya gitu. Oh ya ampun. itu satu ya cerita-cerita yang menarik. Yang kedua, Mbak Artin pernah ketemu dengan wali kotanya Kinabalu di sebuah konferensi di Cina juga. Beliau waktu itu getting lost gitu, tersesat untuk kembali ke hotel gitu. Terus nanya, apakah Anda adalah partisipan dari konferensi? Terus saya ingin kembali ke hotel. Oke, Bapak silahkan bersama saya. Saya tidak tahu beliau siapa gitu. Dan kemudian beliau mengatakan ini sesuatu yang luar biasa gitu. Thanks buat kamu yang udah menolongku. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang sudah kita lakukan. Bisa jadi itu sesuatu yang bermakna, sesuatu yang besar gitu untuk orang lain gitu. Dan waktu itu Mbak Artin sempat diundang karena beliau terima kasih gitu atas apa yang sudah dilakukan. Wow, luar biasa. Oke, kalau bicara tentang social movement tadi yang dibikin oleh Mbak Artin gitu ya, ada nggak kemudian cerita-cerita yang menarik gitu dari teman-teman yang kemudian berbagi ataupun minta pendapat dari Mbak Artin gitu, seperti apa sih? Iya, kenapa ada remaja Indonesia sehat itu ya, Mbak, saya balik lagi karena ini yang saya lakukan banyak ke teman-teman remaja gitu. Pingin banget nih teman-teman remaja itu didampingi, tidak hanya mereka paham bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak hanya sehat secara fisik gitu ya, tapi secara holistik gitu ya. Secara holistik sih ada mental health issue, finansial, bagaimana mereka melalui masa depannya, karirnya dan sebagainya gitu. Tentu saja banyak ya cerita-cerita yang sudah masuk, tapi kemudian kan kita rangkum di beberapa fase-fase kehidupan mereka ya. Kalau Mas Bayu tahu beberapa anak-anak muda yang deket sama Mbak Artin ini ceritanya nggak cuman dari karir gitu ya, ada relationship, ada dan juga dan ya, itu luar deep ya? biasa, very deep, very deep, nggak cuman kayak deep interview tapi benar-benar deep conversation gitu sama teman-teman remaja. Dan terus how to reach you Mbak? Kalau misalnya di luar, aduh gimana nih aku mau ketemu, mau sharing atau gimana? Iya, kalau di Rise Foundation itu kita selalu menciptakan tempat di mana itu menjadi ruang yang aman untuk bercerita, berbagi, kemudian saling mengisi gitu ya, antara teman-teman remaja, karena beberapa isu-isu kita itu sangat dekat sekali dengan anak muda gitu. Iya. Wow, luar biasa. Banyak sekali ya kisah-kisah yang sudah dikumpulkan, dan mungkin pemirsa juga ada yang nantinya akan ikut bergabung gitu, boleh banget ya ke Rise Foundation gitu. Terakhir saya minta dong Mbak Artin, mungkin ada satu pesan untuk para perempuan Indonesia di luar sana. Oke, teman-teman remaja khususnya ya, teman-teman remaja perempuan, Mbak Artin pingin pesan ke teman-teman bahwa di Indonesia ini kita masih punya banyak PR terkait dengan konstruksi sosial, perspektif gender equality. Jadi please teman-teman silakan berani berpendapat, berani bersikap, dan berani berjejaring di semua sektor kehidupan, karena teman-teman yang memiliki masa depan teman-teman sendiri. Wow. Thank you so much, terima kasih banyak Mbak Artin sudah berbagi bersama kita teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat tentunya untuk para wanita-wanita yang menonton
super di hari ini gitu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi kayaknya ya. Oke. Terima kasih Mbak Terima Artin. kasih. Sudah mau berbagi. Thank you. Dan pemirsa, itu dia akhirnya kita sudah mencari inspirasi dan mendapatkan cerita-cerita yang begitu menarik dari sosok Mbak Artin Uryani. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya tentunya dengan perempuan inspiratif lainnya. Dan terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam Super Suara Perempuan.